Selamat siang kepada mahasiswa. Pada hari ini kita dapat mempelajari kembali uh, tentang teknologi komputer yang berkembang saat ini. Nah, ada beberapa tool yang perlu kita ketahui di dalam kemajuan teknologi, baik itu perangkat kerasnya, perangkat lunaknya. Nah, kebiasaan di negara kita ini, software yang paling familiar ya, atau yang paling mudah lah, atau yang duluan masuk ke Indonesia itu adalah software Microsoft. Nah, kita di semester ini akan mempelajari beberapa aplikasi Microsoft, sehingga nanti ketika mahasiswa tamat dari Teknik Vulkania sudah mempunyai minimal basic untuk mengolah kata, mengolah angka, kemudian mengolah slide. Nah, sebenarnya kalau di perangkat-perangkat teknologi sekarang ini ada namanya, kalau di Microsoft atau yang berbasis komputer itu ya Microsoft Word, ada yang WPS. Kalau produknya Google itu ada Google Doc, ya macam-macam. Ada yang text editor, ya macam-macam ya. Banyak produk yang yang diciptakan oleh para insinyur-insinyur sehingga memudahkan kita dalam pengolahan kata. Nah, memang Microsoft Word ini sekilas seperti ini. Nah, sebagian mahasiswa kita ataupun yang lainnya itu tidak mempunyai license, makanya ketika kita buka dia minta inputkan license gitu ya. Nah, nanti kalau mahasiswa mau menginstalkan Microsoft Word-nya ini atau Office-nya itu ke Android ataupun ke laptop atau perangkat yang lainnya, ya kalau dapat ya berlicense ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah ada license-nya, license subscribe ya, sini ya. Nah, pada tahun sebelumnya ini kita beli nih, jadi dia harga license-nya itu per tahun itu sekitar 800-an ribu ya, Microsoft Office-nya. Jadi mahasiswa juga kalau dapat ya belilah ya, soalnya ini Office-nya ini Office Syariah ini. Nah, kenapa disebutkan Office Syariah? Karena kita memang beli license-nya. Nah, kecuali yang bajakan. Nah, kalau bajakan ya tidaklah bersyariah. Karena kan kita intinya kan dicuri gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Nah, mahasiswa bisa melihat di sini ada tool-tool ya, tool-tool yang dapat membantu kita di dalam pengolahan kata. Contohnya home ya, tapi saya rasa mahasiswa sudah familiar ini dengan tampilan Word-nya ini, udah familiar, apalagi yang udah mempunyai laptop ya. Tapi kalau yang mahasiswa yang nggak punya laptop, silahkan diinstal lah di Android-nya, ada Microsoft Word-nya. Mungkin ada agak kesamaan ya dengan yang versi lebarnya, cuman nanti di hidden sama aplikasi ya. Kalau dia layarnya lebar ya tentu tool-toolnya itu banyak yang show ya, atau terlihat. Tapi kalau dia kecil ya tentu di hidden juga sama programnya karena dia mengikuti layar. Nah, di home ini kalau font ini saya rasa udah pada familiar ini, yang ini. Fontnya, kemudian size-nya, ada bold-nya.
underline ya. Nah, mungkin yang ini ya, subscribe sama superscribe. Nah, ini fungsinya, ini biar saya jelaskan sedikit. Nanti mahasiswa bisa coba ya. Ini fungsinya kalau kita mau buat rumus kimia. Contohnya H2O. Sorry. Nah, nih. Jadi fungsi daripada ini ya, ingat, subscribe ini adalah membuat rumus-rumus kimia. Atau meter, sorry saya tambah ke bawah, meter. Nah, ini luas. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari superscribe. Nah, paham kira-kira mahasiswa? Nah, kalau sudah paham nanti silakan dicoba-coba ya. Coba-coba aja. Kemudian kalau ini tag highlight ya, tag highlight ini fungsinya untuk membuat apa ini ya, warna ya, warna dasarnya ini tag highlight, tapi di teksnya ya. Nah, tapi kalau ini adalah fontnya berwarna nih, kan beda sama yang tadi, beda sama yang ini. Nah, nih kalau ini teksnya ya, atau hurufnya. Kalau ini teks secara keseluruhan atau backgroundnya. Nah, itu fungsinya. Apalagi ya yang ini yang perlu. Kalau sebelah sini bullet numbering, ini biasa nih mahasiswa ini. Dia biasa menggunakan ya. Contohnya ini bullet namanya ya. Nah, kalau untuk numberingnya itu ini sebelah sini. Nah, nih. Nanti mahasiswa bisa di custom sih. Atau buat sendiri. Nanti klik kanan aja. Atau dari formatnya ini kita ini bullet numbering. Nah, kan ada kostumnya nih. Contohnya ini kan lebih dari di batas kirinya ini kan 0, berapa senti nih, 0,5 senti nih ke dalam ke dalamnya. Nanti bisa kita kostum di sini, kostum. Kemudian ininya alignate head-nya ini di 0 kan aja. Nah, ini 0. Nah, kemudian ini ya dikurangi lah nih. Soalnya nanti terjadi ketimpangan di sini. Nah, dibuat 7 lah. Oke, nah nih. Nah, ini adalah sampelnya. Kalau ini rata tengah, rata kanan, justified ya, kiri kanannya rata ya kalau yang ini. Nah, kalau ini adalah spasinya. Nanti bisa dicoba oleh mahasiswa. Ya, gunakan komputer yang di rumah ataupun laptop. Ya, kalau dapat ya mahasiswa, kalau belajar nanti kita harus menggunakan laptop, perangkat laptop. Karena sangat penting ya. Ketika mahasiswa buat makalah, ya butuh laptop. Ketika ada tugas yang lain yang berbasis komputer, ya butuh laptop. Nggak mungkin menggunakan HP Android, soalnya kecil, layarnya kecil. Kecuali nanti tablet, ya tablet bisa lah. Ya, coba nanti cari-cari harga tablet itu berapaan. Bisa jadi sekitar 800-an mungkin ada harga tablet. Nah, nanti tinggal mahasiswa instalkan aja Office-nya. Nah, kalau komputer atau laptop memang ada sih yang yang murah-murah. Nah, tapi dia versi yang lama, ada yang generasi 1. Speknya memang tinggi, contohnya Core i5 ya. Tapi generasi 2 gitu. Itu generasi 2 tuh tahun berapa ya? 2010-an kayaknya.
2010-an kan ada yang ini, yang Core i5 juga. Nanti beda tuh keluaran Core i5 tahun 2022 gitu ya. Beda. Nah, berikutnya ini kalau ini shadingnya ya, pewarnaan. Ini adalah shot ascending. Ini pengurutan dari kecil ke yang besar. Contoh ini biar agak dibesarkan dikit. Contohnya ini saya acak nih. 5, 7, 1, 9, 2, kemudian 4 lah. Berapa lagi yang belum nih? 6 ya? 6. 1, 2, 3. Oke, 3. Nah, ini kan acak semuanya. 8 belum ya? Nih. Ini kan acak. Nah, bagaimana caranya supaya ini berurut dari yang kecil sampai ke yang besar? Nah, kita menggunakan fasilitas ascending dan descending. Nah, kalau dia untuk yang yang descending itu dari yang besar ke yang kecil. Contoh ini. Nah, nih. Dari yang besar ke yang kecil. Oke, kita kembalikan. Nah, kalau dia urutannya dari kecil ke yang besar, nah nih, gunakan ascending. Nah, nih. Dari kecil ke yang besar. Ya. Nanti silakan mahasiswa mencoba. Kemudian kalau ini penanda aja sih. Kalau banyak ketika nanti ada penanda apakah dia spasinya itu 1 atau 5 gitu. Nah, ini nanti gunakan yang ini biar nggak repot ngurusinya. Kadang-kadang spasinya itu kita ketukkan 2 atau 3 gitu. Nah, kalau kita buat penanda ini dia akan muncul. Nah, contoh ini saya buatkan kalimatnya. Nah, ini kan ada yang spasinya 3 atau berapa. Nah, nih. Lihat nih. Ini kan ada pembeda nih. Ini artinya jarak ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 4 ketukan. Ini 1. Nah, nih. Jadi untuk mengetahui bahwa ini bermasalah di ketukannya atau di spasinya, maka kita gunakan fasilitas ini. Ya, show hidden format ya. Nah, contohnya udah kita hapus dah. Kita sisakan 1. Nah, ini juga 1. Nah, itu fungsinya ya. Nah, tapi kalau kita hidden kan atau kita sembunyikan, nah dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita tambahin lagi spasinya, nah ini kan nggak kelihatan nih berapa nih. Apakah memang menariknya dari sini atau gimana? Kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau kita buat seperti ini, nah nih, ini muncul nih, muncul seperti ini. Jadi tinggal kita delete aja sih, delete, dah selesai. Nah itu fungsinya ya. Nanti dicoba ingat-ingat ini fungsinya apa. Kalau saya tanya nanti gimana? So hide-nya. Ya, bagaimana cara memunculkan atau mengetahui spasi yang berlebih atau yang standar? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi nanti mahasiswa tinggal show hide aja. Nah ini. Oke, ini saya klik lagi. Kemudian di home ini juga ada border ya, border and shading. Nah, ini saya kecilkan dikit. Coba kita tes. Border and shading ya. Nah, border and shading ini bisa kita membuat ornamen di
di apa ini ya, di lembar kerja kita ya. Nah, contohnya ini kita buat garis satu stylenya otomatis ya. Kalau buat tebal ini, contohnya tebal nih 6. Nah, kalau kita oke kan hasilnya seperti ini. Nah, sorry ya, box ya. Kalau ini non artinya non kan nggak ada, sorry ya. Nah, tinggal di oke kan aja. Nah, ini seperti ini. Ini ya. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini acak-acakan aja ya. Nah, ini fungsinya. Dia menggunakan border and shading. Kalau kecil ya kecil, nah, kecil apanya. Kemudian ada kalau ini warna ya. Ada yang namanya patch border. Ya. Kalau ini kan border yang terjadi di sini nih, ini yang kecil-kecil aja. Ada yang patch border. Kalau patch border ini semuanya. Contohnya kita buat, oh ini ada art-nya ya. Nah nih, coba kita buat gambar bunga-bunga dah. Nah inilah sampel. Kita kecilin aja biar rapat ininya ya. Kalau dibesarkan nanti dia tambah besar-besar. Nah nih sampelnya. Nah ini gambar apel. Biasanya untuk cover makalah sih. Nah, cover makalah. Ini kan agak ke pinggir nih. Nah, bagaimana cara ngaturnya nih? Ya. Cara ngaturnya coba ini dirubah sini. Teks saja. Nanti dia bergeser ke sini ya. Oh salah ya. Salah. Kita kembalikan. Kenapa salah? Karena di border. Seharusnya kan kita berbicara tadi di patch bordernya. Nah, ini fungsinya dissection. Ya. Dissection itu hanya di seksi ini aja. Atau fishback only. Ya. Kalau halaman berikutnya kita nggak menginginkan ada border ini. Nanti diklik ini. Fishback only ya. Nah nih. Optionnya add text ya. Coba di text ini. Biar agak ke dalam ke sini ya. Nah, nih. Artinya dia kan ikut di sini. Ya, di garis ini ya ataupun di batas ini. Nah, itu fungsinya. Jadi pengaturannya itu ada di sini semua nih. Ada di sini ya. Ada option. Nah, kemudian ada shadow ya, ada 3D. Ya, kalau 3D gimana pula modelnya? Kita lihat atau kita coba. Nah, ini. Ini ya apanya yang bordernya, yang border yang biasa ya, bukan yang patch border. Ada yang shadingnya ya. Shading nih coba kita tes menggunakan yang ini dah. Nah, oh isinya ya. Nah, isinya tapi nggak perlu lah dites, nanti mahasiswa coba sendiri aja. Nah itu adalah isi-isi daripada home ini. Nah, mulai dari tool-tool yang ada di sini, kemudian perataan kiri kanan, justified, ya, spasinya, pewarnaannya, sampai ke tabel-tabelnya di sini. Nah berikutnya di sini ada namanya style fan di sini. Ya. Style fan ini sangat penting ini, harus untuk diketahui ini. Coba saya buat halaman baru dah.
buat halaman baru. Kita coba yang style pen ini. Nah, kalau dapat nanti tampilkan aja ininya, style pennya. Klik di sini aja. Klik sini nanti kan muncul ini. Nah, muncul yang ini. Contoh kalau pembuatan makalah, kemudian skripsi, tugas-tugas yang membutuhkan daftar isi ya. Tapi daftar isinya yang otomatis, bukan yang manual. Kalau manual bisa juga, tapi nanti repot kita mencari ini bab ini di halaman berapa sih gitu ya. Tapi kalau kita gunakan yang otomatis ya lebih bagus. Nah, contoh ini kan heading nih. Heading 1 ini nanti kita buat jadi bab ya. Tapi kita modif dulu. Modif ya. Warnanya dirubah saja otomatis. Ini kita buat berapa ya? 12 ya. Ini saya rubah aja ya. Kan font yang familiar di kita ini kan yang ini. Ini oke dibuat di tengah dah kalau untuk babnya ini. Ini ganti aja ya. Jadi bab spasinya berapa nih? Coba kita lihat spasinya. Paragraf. Oh, before-nya 12. Ini dinolkan saja. Kemudian ini dibuat 1,5 dah. Oke, nah nih. Artinya kalau kita klik ini bab ini, maka dia akan berada di tengah. Nah, setelah pendahuluan itu kan biasanya ada subbab. Nah, subbab ini kan bisa kita modif dari heading 2. Nah, modif aja. Modif ininya kita buat otomatis aja atau black sama aja. Kemudian ini tetap 12. Fontnya kita pakai yang time saja ya. Time tapi bold ya. Ya, bold. Ini kemudian jangan lupa formatnya juga sama. Kita harus format paragraf ini 2 before ya, kita nolkan saja lah. Ini 1,5. Kemudian karena dia nanti ada A-nya di sini, A titik latar belakang, maka di sini kita rubah menjadi numberingnya, format numbering ya. Kita pakai yang A ini ya. Coba di kostum dulu, jangan langsung apa. Karena kalau nggak di kostum nanti dia otomatis agak masuk ke dalam nih. Nah, tentu di sini harus kita nolkan. 0. Nah, di sini juga 0,7. Ya, bolehlah 0,7. Ini left ya. ABC ya. Startnya dari A. Oke. Nah, ini kita oke kan sih ya. Contohnya latar belakang. Enter. Nah, ini kan formatnya kita gunakan ini. Ini coba saya buat halaman kedua ya. Artinya ini halaman pertama. Ini halaman pertamanya, kemudian ini halaman keduanya. Ini dibolkan saja. Kemudian apa lagi? Nah, rumusan masalah. Kita gunakan format yang ini. Tujuan penelitian. Kita gunakan format yang heading 2 nih. Hipotesis. Kita gunakan yang ini. Nah, itu ya. Nah,
ketika kita membuat daftar isi sini contoh, kita buat daftar isi ya. Ini huruf I-nya nih terlalu cepat ini. Nah, ini. Kalau kita mau buat otomatis menggunakan style ini, ya otomatis menggunakan style ini, nanti kita masuk ke referen aja. Referen, kemudian ada di sini table of content. Ya, table of contentnya gunakan kostum aja, kostum of table. Nah, ini kalau heading 1, 2, 3. Ini bisa ditambahin sih. So levelnya sampai mana nih? Sampai ya berapa level? Sampai level berapa kita mau tampilkan di daftar isi ya. Nah, nih. Nanti tinggal di oke kan saja. Nah, nih. Ya kan ngambil dari sini. Nah, ini ada pengaruhnya dengan di sini. Sini ya. Nah, paham kira-kira? Kalau nggak paham nanti coba diulang-ulangi lagi videonya sehingga nanti mahasiswa memahami ya konsep-konsepnya. Ini adalah dasar-dasar Word-nya. Nah, karena minggu kemarin kita tidak ada pertemuan karena ada kegiatan di kampus sehingga baru minggu ini. Dan kebetulan minggu ini pun hari ini saya ada kegiatan yang lain yang nggak bisa ditinggal di keluar kota ya, makanya saya buatkan video ini. Jadi nanti tugas mahasiswa supaya ada aktivitasnya coba dikerjakan. Review ya, review. Apa kesimpulan yang mahasiswa dapat, kemudian kirimkan ke Classroom. Batas akhir batas akhir pengumpulan nanti malam. Ini ya. Absen tetap dijalankan nanti di kelas absen. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan tugas yang ini nih. Saya akan tunggu jawaban mahasiswa dan sekaligus absennya. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mengirimkan ini ke Classroom artinya dia tidak masuk hari ini. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.